karton pembantu, terus nyolong, kasih obat ke dede. Sampai apa anak saya? Lu kasih obat sampai gimana anak saya? Sampai bibirnya kering, sakit, sampai mencret. Kasih nasi basi? Ya itu yang mau. Ngomong yang gede suara kamu ya. Iya bu, kasih nasi yang mau, yang berkeringat tuh. Nasi basi bukan? Basi. Hmm. Sampai dede mencret, sampai sakit. Terus ngewe di sekolah sama sapam. Terus di supir di mobil ibu juga. Yang gede suara kamu? Ngewe di mobil sama sekolah sama sapam. Terus di mobil ibu sama supir juga. Terus nyolong. Terus ngasih sabun mandi ke botol, cuci botol dede. Apa penyebab muka kamu? Apa yang kamu perbuat ke pembantu baru saya? Ngasut dan ngomporin. Gedein suara kamu. Saya ngasut dan ngomporin pembantu. Pembantu baru saya? Iya, fitnah juga. Iya, kebetulan memang lagi diuji dalam mendapatkan ART yang bukan manusia sih menurut aku. Bukannya kasar ya, cuma ya bukan manusia sih menurut aku ya. Yang terjadi itu banyak banget ya, sampai udah nggak ngerti lagi sih saya mau ngomong apa, karena semuanya dia buat gitu ya, dari nyolong ya iya, terus juga ngerokok iya, terus juga melakukan hubungan intim di luar nalar di sekolah anak saya, di toilet siswa, di mobil saya. Yang terakhir yang paling bener-bener aku nggak bisa nahan emosi sih, bisa dibilang dia kasih racun kepada anak saya yang masih balita banget gitu. Ya kronologinya tuh awalnya dia demam kan, demam tinggi, terus muntah-muntah. Nah namanya emak-emak kan kirain wah bapil kali atau kena virus ya kan atau apa gitu kan. Jadi ya aku masih santai gitu, kayak pulang kerja gitu kayak oh ya udah nanti dibawa ke rumah sakit, kayak kan kebetulan saya punya dokter pribadi ya buat anak saya si Al itu, yang dimana memang kalau sakit itu selalu ke beliau gitu, cocoknya sama dia lah gitu. Nah akhirnya hari ketiga itu baru aku punya waktu nganterin gitu, itu kondisinya itu minum air putih aja tuh muntah. Tapi namanya kita ibu-ibu ya, maksudnya kayak bener-bener gak tahu nih apa, nggak nyampe mikir tuh dia ngasih racun gitu ya, gue nggak kepikiran gitu kan, jadi sangkanya gue masih santai-santai aja, cuma tuh memang udah yang tadinya gemoy itu udah kurus banget. Akhirnya ke rumah sakit ketemu dokternya si Al, kita berdua juga bingung nih sakit apa, disangkanya amit-amit takutnya kena virus yang lagi viral itu kan, virus yang di Jepang itu. Cuma udah dilakuin swab secara medis apa semuanya itu aman. Akhirnya dilihat dari tenggorokannya merah, kemungkinan radang gitu. Akhirnya dikasih lah obat yang sesuai analisa dokter ya. Tapi tetap muntahnya tuh tetap gak berhenti berhenti. Terus kata dokter kalau 7 hari seperti ini ya harus dirawat gitu. Cuma kebetulan saya pribadi memang nggak suka kalau anak saya dirawat di rumah sakit, karena satu, anak saya itu nadinya susah dicari. Ya pernah trauma juga lah kalau misalnya di rumah sakit itu kan ngambil nadi itu susah, jadinya anak saya sendiri juga trauma dalam kondisi di rumah sakit, kayak lihat perawat aja udah teriak-teriak gitu. Jadi kayaknya ijikli banget kalau misalnya dia dirawat gitu. Akhirnya tetap pemutusan untuk rawat di rumah, kalau nggak mau makan nggak mau minum harus. Nah alhamdulillah tuh di hari ketujuh dia mau makan, cuma muntah terus. Akhirnya saya lirik-lirikan sama dokternya gitu kan, gimana nih dok, cek darah kalau mau nggak mau gitu. Bingung gitu karena dokter ini kan dokter khususnya si Al, jadi memang ibaratkan dari udah hafal, merem aja hafal gitu, karena kekeran obat yang dikasih itu juga harusnya kalau bapil biasa 2 hari itu anak saya tuh udah enakan. Ini tuh 1 minggu tuh udah lama banget itu, di luar dari kebiasaannya lah, dari reaksi tubuhnya gitu. Akhirnya ya cek darah gitu. Cek darah itu karena emang jalan terakhir yang dokter bilang gitu. Cek darah ya. Nggak tahu mau ngapain lagi ya. Iya, akhirnya melakukan cek darah.
cek darah itu hasilnya kan nggak langsung keluar. Aku juga orangnya tuh, mohon maklum ya, sebagai ibu kan, sebagai ibu jadi bapak tuh yang di posisi saya itu pasti pemikirannya tuh kan satu tuh bisa 1000 gitu. Jadi kadang cek darah hasilnya keluar kapan, sempetnya ngambilnya kapan gitu. Akhirnya pada saat didapat, ternyata di dalam situ kalau bahasa medisnya tuh ada kandungan yang memang kita curigai itu. Wah, di situ aku bener-bener udah ngamuk banget. Apa ternyata yang ditemukan? Ada insidal ya, kandungan insidal itu. Tapi sebelum sebelum hasil tes darah itu keluar pun aku dan dokter tuh udah menduga kayaknya dikasih insidal. Karena ada obat-obat di rumah itu kan memang aku ada alergi tuh. Jadi kalau misalnya itu obatnya itu harus, aku nggak hafal berapa banyak. Cuma kan kelihatan lah gitu ada yang robekan atau apa pas ada saat kejadian itu, karena aku cek CCTV. Sulit untuk kelihatan dia kasih obat itu, sulit banget Tapi gitu. ada mungkin dia di dalam CCTV tersebut dia ngambil obat tersebut pakai tangan dia. Ada dong, tapi kan kita nggak bisa mengejudge kalau ngambil obat itu kasih insidal, karena ada jam anak saya minum obat juga, celakanya kan kayak gitu. Oh, jadi anak dari Iya, yang umur berapa? 2 tahun ya, baru mau 2 tahun, berarti 21 bulan pada saat kejadian ya. Berarti bayi yang 21 bulan itu juga punya obat tersendiri gitu. Ya karena kan kita kan nggak tahu dia dikasih itu kan, maksudnya racun itu, jadi kan dikasih obat yang radang itu kan, Oke. ya sangat sangat gampang karena kan, dan nggak nyangka juga lah gitu, karena kan emangnya kita tuh ngapain dia sampai dia tuh nekat seperti itu juga nomor satu yang ada di pikiran saya gitu. Aku nggak terlalu worry karena nggak habis pikir gitu, senekat gitu kan, gitu maksudnya kan. Maksudnya setelah dokter temuin bahwa ada kandungan insidal obat gitu ya di dalam tubuhnya itu, kamu langsung mikir bahwa itu yang ngasihnya itu ART atau ada sempat pemikiran orang lain? Nggak mungkin karena kan pada saat itu kebetulan dia juga memang yang nggak pernah ada temen ya dari 2 bulan belakangan ya, mau 3 bulan lah, kan biasa ada dua tuh, karena selalu selalu keluar tanpa alasan jelas. Ternyata dia juga yang biang kerok untuk memfitnah si para suster-suster sampai keluar contoh nih, ini contoh ya, contoh kayak, Bu, coba deh lihat cek CCTV, apa itu tuh pengasuh yang baru itu buang makanan adek. Loh, kita kan sebagai ibu cek CCTV hanya menerima gerakan ya, bener ada suara gerakan itu, bener suster tersebut membuang makanan anak saya gitu. Ternyata selidik lebih selidik gitu sis, ternyata kronologinya bukan gitu, tetapi si suster yang nggak punya otak ini yang nyuruh si pembantu, misalnya suster baru gitu, ngomong udahlah buang aja lah gitu, yang nyuruh tuh dia gitu. Jadi kalau di dalam gerakan CCTV kan yang buangnya si suster baru. Kebetulan saya orangnya kalau udah nggak suka telepon yayasan langsung ganti gitu, jadi nggak mau negor gitu. Salahnya saya juga gitu, menghakimi sebelah pihak ya. Tapi menurut saya ya suster baru itu juga nggak dibenarkan, karena mau disuruh siapa kek, setan kek, ya tetap aja dong, harusnya nggak mau ya kan. Di situ juga memang ada salah sih gitu. Dan kebetulan ya si pelaku ini memang sendirian doang jaga anak saya, dan emang udah mau saya keluarkan. Ya karena kan udah banyak masalah tuh, udah ketahuan dari pihak sekolah telepon bahwa si suster ini melakukan hubungan intim. Saya dipanggil kepala sekolah, cuma saya takut ngadepinnya kan, pusing gitu kan, maksudnya aduh nanti dulu deh, kok lagi pusing banget gitu, gua nggak habis pikir gitu. Tapi secara pribadi saya udah panggil dia, saya udah ngomong antara berdua gini gitu sama dia, dan akhirnya saya bilang oke, kamu keluar, karena saya juga udah mau pindahan, lagi repot-repotnya mau pindah rumah. Akhirnya saya mutusin kalau ya udahlah nanti aja deh, 1 bulan kemudian dia pulang gitu, kan udah mau lebaran kan, pulang aja gitu. Karena kan satu sisi kalau emak-emak tuh pasti ngerti deh gimana dilema antara ART yang udah kenal anak tiba-tiba mau ditinggal terus nyari ART baru dalam kondisi gitu, kan pasti sangat riskan gitu. Karena pikiran aku jahatnya kan cuma jahat ke badan dia gitu, bukan ke anak gue. Jadi ya exactly ya masih oke lah gitu untuk aku kasih spend waktu untuk bantu aku.
gitu. Tapi maksudnya itu berarti durasinya berapa lama sih, maksudnya dari pertama kali dia ngasih obat tersebut sampai akhirnya ketahuan itu berapa lama jadinya totalnya? Itu juga jadi pertanyaan aku sih, gak ada jawaban. Gak ada jawaban, karena secara medis pun kita nggak tahu sudah berapa lama, sudah gimana. Cuma kalau dari fisik dan reaksi badan anak saya, yang sampai diem aja tuh bibirnya tuh keluar darah kering gitu ya. Jadi kayak ya itu sih exactly kalau sekali sih, ngakunya sih sekali. Cuma kemarin pas di kantor ngakunya sekali. Cuma kemarin pas di kantor polisi ditanya, Mbak, kamu sisa bungkusannya kamu taruh mana? Dia jawab gak tahu Pak, soalnya saya kalau ngasih itu yang ada aja. Pengen ngomong anjing cuma anjing banget sih menurut gue. Ini curahan hati, Ya lah, kemarahan hati marah. ibu Ya ya. saya sih namanya saya menjadi ibu dan bapak, saya berasa banget ya kalau anak saya diapa-apain. Gitu. Apalagi saya kan memperilaku dia itu baik gitu. Datang ke rumah, jujur li dia bukan orang yang jujur ya, nyolong. Aku pikir dia dari kampung, kurang adanya attitude, saya ajarin kalau perlu, kalau ke ruang uang bilang aja, jangan nyolong, gak bagus. Saya bilang gitu. Akhirnya untuk hal itu sih aku liatin dia berubah gitu mas. Gitu, dan di luar nalar sih aku mempertahankan dia itu karena melihat boarding sama anak saya itu sangat deket gitu, baik yang ke satu baik yang kedua. Itu alasan reason aku untuk mempertahankan dia, karena cari yang deket itu kan susah gitu ya, dan kalau di CCTV itu sangat sayang banget gitu dari anak saya, dari yang gede gitu kan, itu sulit untuk mencari posisi seperti itu di pikiran alam bawah sadar saya gitu. Makanya saya pun sangat takut kalau nggak ada dia gimana nih gitu kan, nanti kalau ganti orang lain takut, belum tahu sayang, belum tahu bener, belum tahu sabar gue, tahu-taunya dia yang ngeracunin anak Eke ya kan. Tuh. Kecewanya gimana sih sama mbak itu? Ya kalau ditanya marahnya ya mohon maaf nih, saya juga pengen mungkin dia pulang ke Rahmatullah gitu ya, karena apa yang dia buat itu gimana ya, di luar nalar banget sih sumpah, di luar nalar, di luar nalar lah ya, bener-bener di luar nalar. Gak habis pikir gitu, karena semua poinnya dia punya gitu. Kayak aku tuh sampai hari ini aja masih bingung gitu, reasonnya tuh apa sih gitu, reason dia tuh apa gitu. Orang berbuat something tuh kan harus ada reason gitu. Tapi dia nggak nyebutin reasonnya apa. Dia cuma ngomong ya, pada saat di polisi dia cuma bilang mungkin saya yang terlalu nekat aja kata dia gitu, saya yang terlalu nekat kata dia gitu. Udah nggak ngerti lagi sih kalau komentarin dia, udah bener-bener gimana ya, karena mungkin saya ibunya kali ya, jadi kayak kalau ditanya mendingan dipukul atau diracun, ya gue mendingan dipukul anak gue. Kalau dipukul itu masih bisa diobatin dari luar, kalau kayak gini ya amit-amit gitu ya gitu. Makanya Pengen anaknya cepet tidur kali atau gimana? ya dia bilang anaknya pengen cepet tidur itu pasti. Dia bilang pengen pengen si Dede Alnya biar cepet tidur kata dia, biar biar saya bisa ngapain kata dia gitu. Cuma aku nggak yakin juga sih kalau cuma insiden ya. Cuma ya kalau dibahas udahlah gitu. Yang penting anak saya sekarang masih fisiknya masih bisa untuk menjalani pengobatan ya gitu. Karena kata dokter kan nggak semua anak dengan reaksi sama. Jadi masih ada malaikat yang jaga. Dan yang lebih lucunya nih Ki, harusnya kan dia tinggal beberapa hari keluar kan? Ya dong. Dan lucunya ya kalau kata saya nih emang udah jalannya Allah ya untuk dia ini ketahuan ngeracunin anak saya gitu, kasih obat yang dilarang gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau memang Allah nggak izinin harusnya dia udah pulang dengan mulus aja gitu. Tapi di detik-detik terakhir justru Tuhan kasih lihat dia itu ngasih obat loh, dengan reaksi yang dikasih demam tinggi, muntah-muntah gitu. Ya kalau memang nggak ada reaksi gitu ya saya mungkin nggak tahu sampai detik ini dia udah pulang kampung. Ya kayak dikasih tunjuk ya. Dikasih kalau kata aku sih yakin ya kalau itu memang udah jalannya Allah sih. Karena lucu di detik terakhir gitu.
Di mana di detik terakhir-terakhirnya kayak gitu. Tapi flashback selama waktu belum ada kejadian ini, kamu sama dia gimana sih hubungannya sama Kembang ini? Apakah emang pernah ada hal buruk yang dia lakukan sampai marah mungkin sampai dia ada rasa dendam gitu atau gimana? Gini ya Ki, jadi kayak pembantu ini tuh ya termasuk pembantu yang gua sayang. Kenapa dibilang saya sayang? Karena dia bisa deket dengan anak pertama saya itu sangat sulit. Jarang banget pengasuh yang bisa deket dengan anak pertama saya. Karena anak pertama saya itu dibilang tuh agak susah dipegang gitu ya. Karena dia kan speed delay. Jadi tantrumnya itu kadang gak semua orang bisa menerima gitu. Jadi dengan hadirnya dia tuh sangat deket banget sama anak saya sehingga saya sangat memperlakukan spesial banget si ART ini, si suster inilah ya. Dan menjadi orang yang sangat saya percaya, makanya dia ngomong A ya A, dia ngomong B ya B, aku udah nggak pakai banyak interogasi ataupun apa gitu. Awal ketemu dia itu dia cerita dia dibuang orang tuanya udah nggak ada, broken home, karena background saya juga yang broken home, jadi saya tahu banget nih kenakalan anak-anak broken home tuh gimana sih gitu, fase-fase mereka berkembang gimana sih. Makanya saya sebagai majikan sangat menoler dan memanusiakan sisi kekurangan dia gitu. Ternyata belajar dari sini bahwa toleransi itu tidak tidak berfungsi dengan baik ya, malah menjadi racun untuk keluarga kecil saya gitu. Saya sangat nyesel sih untuk semua itu. Kalau marah ya pasti ada marahnya. Contoh kayak dia ketahuan ngerokok aja tuh, saya nenggor dia, saya bilang kamu anak cewek, saya bilang kamu mau jadi apa kalau ngerokok, saya bilang kamu kan mestinya kalau di sini dirawat badannya, mukanya, nanti dapat jodoh yang baik. Akhirnya dia udah nggak, kalau di depan saya udah nggak pernah. Kalau dulu itu ngerokok depan anak saya, ketahuannya itu terang-terangan, iya, terang-terangannya langsung ngerokok depan anak saya. Dari situ saya udah tegur dan saya sudah mau berhentiin. Cuma ngelihat lagi-lagi, saya sebagai orang tua sangat sulit mencari pengasuh yang bisa mendapatkan kedekatan yang gitu sama anak saya yang pertama. Akhirnya dia berubah. Nah, datanglah suster-suster yang lain itu semua nggak ada yang betah, keluar keluar keluar. Paling top itu si Fanny ya, itu ada 1 bulan itu. Dan akhirnya pun orang tuanya yang ngadu ke saya setelah pulang 3 bulan, bla 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 bla. Dari situ aku mulai cek CCTV-nya rutin. Di situ dia juga mengakui semuanya. Jadi kalau misalnya ditanya gua galak gak atau apa kak, itu relatif sih ya. Semua orang kan pasti punya reaksi gitu, ya kan. Tapi kalau sama dia ya gue bikinin paspor, udah jalan-jalan ke luar negeri. Kalau makan satu meja, tidur di AC satu kasur sama anak saya. Terus kalau di saya itu, saya sangat memanusiakan Mbak. Kenapa? Karena saya cuma memiliki mereka. Saya nggak punya suami, saya nggak punya orang tua yang bisa bantu jaga, saya nggak punya nenek atau kakek yang bisa bantu mantau ataupun saudara. Jadi saya sangat mengandalkan mereka. Jadi saya dengan cara memanusiakan mereka, saya berharap mereka sayang kepada anak saya. Contoh, dia mau makan apa tuh biasa setiap Sabtu Minggu itu mereka wajib kasih menu. Kayak mereka mau ayam, kayak ikan itu bebas, catat aja selama masih normal dan jangan dibuang. Ya, ternyata tuh semua sia-sia sih. Dibeliin HP sama saya, dibeliin motor Scoopy, saya ambil Scoopy. Sampai sekarang motornya rusak nabrak depannya itu. Jadi bener-bener kayak bisa dibilang kayak anak gue terus bertingkah gitu kan. Gitu. Kalau masih yang kayak hal-hal kayak gimana ya, kayak dia ngerokok atau apa tuh kan kayak gimana ya, aku orangnya yang kayak ngerasa kayak mungkin kurang arahan atau apa gitu kan, dan dia kan nunjukin etika baiknya udah tidak melakukan, dan aku respect banget gitu. Dan yang terakhir ini tuh bener-bener kayak langsung kayak mikirnya kayak wah gila nih, selama ini gue salah kasih makan orang gitu, yang ternyata jadi zombie buat anak-anak gua gitu. Itu yang gua paling sedih banget sih, kayak sedih banget sih, bener-bener sedihnya saya itu nggak bisa diomongin ya. Sedih secara mental, sedih secara gimana ya, kadang kalau single mother tuh pasti tau lah
gimana di titik terendah kita kalau dihajar ujian tuh kanan kiri tuh pasti kayak aduh capek banget nih gitu. Kayak saya sebagai ibu tuh udah ngelakuin yang terbaik, nyari uang, kasih perhatian, memanusiakan orang, ternyata itu semua nggak cukup. Ternyata itu juga tetap masih bisa diuji. Oh, mendingan yang diuji saya, ini anak saya gitu kan. Kayak wah udah nggak paham lagi deh, kayak udah cuma masih semangat itu ya karena fisik anak saya masih bisa diobatin. Kedua, masih bersyukur aja dikasih tahu sama Allah gitu kan bahwasannya ya manusianya seperti ini gitu. Cuma ya sekarang bener-bener nggak percaya banget sih sama Neni, bener-bener kayak trauma. Jadi kayak ada mbak baru nih, aku udah takut aja nih kalau makannya diajak ke taman, aku udah takut. Kalau makannya dikasih CCTV aku udah takut. Jadi kayak trauma gitu. Kalau bisa memang andaikan papanya si anak ini ada ya saya milih untuk jaga anak saya ya gitu. Tapi udah dilaporkan akhirnya ke Pihak polisi udah saya laporin. Polres Polres tempat ya Tangerang. dan udah ada proses. Udah ada proses. Memang si pihak polisi minta kalau sesuai aturan polisi itu kan harus adanya BAP, terus beberapa proses lah yang untuk harus melengkapi ini. Cuma saya keberatan sebagai ibu karena kondisi anak saya kan sedang tidak memungkinkan, apalagi untuk membawa dia ke lingkungan kantor polisi ya. Saya sebagai ibu sangat-sangat menolak itu gitu. Tapi belum diakhiri tapi belum ditangkap gitu. Cut dulu. Oke, tapi tadi berdasarkan ceritanya juga ada sempat kejadian di sekolah. Di sekolah apa itu di sekolah maksudnya? Ini sih di luar nalar juga ya. Jadi ada dari pihak kantin telepon saya ngasih tahu kalau Bu, coba diselidikin ya ART-nya gitu karena beberapa kali kita lihat gerakan yang mencurigakan. Atau kalau bisa saya mau ketemu ibu, kata dia. Saya mau nyampein sesuatu. Dan pada tiba saatnya ternyata diceritain lah bahwa mereka sering kelihatan masuk ke toilet siswa, murid perempuan, tetapi si yang lihat ini nggak berani negor karena takut si security-nya ini menghakimi ataupun amit-amit celakain dia nggak berani karena dia tuh di luar dari jalur. Begitu saya tahu, saya tanya sama si mbak, nggak ngaku tadinya. Terus karena pas mau puter CCTV akhirnya dia ngaku, bahkan ada bukti chattingan. Contoh kayak di mana kamu, terus kata mbak saya di kelas lagi ulangan, ayolah turun cepetan terus di toilet ini ya, di toilet cewek ya kayak biasa gitu. Wah itu sih kayak aku tuh nganggep dia kayak anak ya, anak itu artinya polos. Itu aku kayak nggak nyangka gitu, kayak nggak nyangka kok bisa dia ngelakuin itu gitu. Gue nggak nyangka gitu, kayak bener-bener kayak kok bisa sih gitu, kayak kok bisa ya gitu, kayak nggak ngerti, bener-bener kayak shock, bener-bener shock. Dan itu kepala sekolahnya juga nggak tahu. Akhirnya sebelum saya bawa polisi, akhirnya saya terima undangan dari pihak sekolah. Itu kepala sekolahnya sampai nangis, kayak bener-bener kayak nggak ngerti gitu, di luar nalar. Dan dia juga melakukan itu di mobil karena waktu saya ke Bali saya ninggalin anak-anak, terekam dia di CCTV lama banget itu di mobil. Di situ dia ngaku juga, iya Bu maaf Bu saya sama supir ibu. Nah dari situ aku udah nggak ngerti lagi deh mesti gimana, kayak bingung ya. Nek Berapa sih dia? kalau di KTP itu umur 26 ya kemarin, 26. 26 berarti 25-an ya, pas ikut saya tuh 24 mau ke 25 ya bener. Supir Supir udah aku lupa ya umur berapa itu dia. berarti udah di juga. Supirnya memang udah aku cut, cuma gini ya, kalau kepada supir saya itu sebenarnya supir aku tuh ngikut aku tuh udah lama, terus dia itu setia, jadi aku masih ngelihat sisi ini loh, sisi nggak sepenuhnya lah gitu istilahnya. Cuma udah aku cut, aku nggak ada supir sekarang karena aku udah nggak percaya orang lah gitu. Mobil, terus juga kasih nasi basi. Oh itu ada tuh nasi basi, kasih sabun mandi,
ke sabun botol anak saya. Wah, udah nggak paham lagi deh. Iya, apa itu dikasih kasih sabun botol buat dimakan itu? Cuci, cuci botolnya tuh pakai sabun mandi. Oh ya, hal-hal gitu. Iya, Sebenarnya kecil tapi itu besar. iya, ya. Tapi gimana sekarang kabar anak? Ya anak masih aku mau bawa ke Pineng ya. Kalau ada waktu setelah opening nanti saya mau bawa ke Pineng aja buat check up aja gitu. Karena kalau untuk endoskopi rasanya kasihan gitu ya gitu. Cuma selama ini ada perubahan sih, dia mau makan. Cuma masih muntah kayak semalam muntah gitu. Tahap kali ya. Nggak, berarti nggak ada opname di Jakarta, belum ada opname gitu. Nggak, kemarin doang itu disuruh okname. Cuma kan saya memang itu kalau ketemu dokter saya itu dokter Ruth itu pasti tahu deh saya paling benci anak saya dirawat. Terus kalau apa yang paling mendukung dari keluarga, gimana reaksi reaksi keluarga? Mama saya juga kaget nelpon kananya kenapa ya. Ya semua kayak udah jalannya ya. Cuma ya pasti semuanya kalau ditanya marah. Pasti kalau pengennya malah masukin insidal itu ke mulut dia 50 biji malah pengennya kalau sebagai keluarga gitu. Cuma kan ya ada sebagian yang suruh saya untuk sabar, ya, masih bersyukur. Yang penting orangnya udah nggak ada, lain kali lebih kalau bisa anak itu kita yang pantau, kita yang pegang gitu. Cuma ya lu tahu kan Ki kalau kalau netizen itu kan taunya cuma kenapa sih ibunya yang nggak ngerawat, kenapa sih ibunya nggak jaga. Hidup itu kan nggak sesimpel itu. Kasih nggak sesimpel yang netizen itu duga-duga gitu. Mungkin terakhir harapan dan misalnya mungkin ke harapan ke ART atau harapan ke anak semuanya gimana? Ke ART, ke suster. Iya, Pesan-pesan buat suster. iya. Gimana ya kalau untuk suster ya, karena pengalaman saya terus juga untuk teman-teman ya, kasus ini sebenarnya kan yang ketimpa di saya juga banyak ketimpa ke teman-teman saya juga. Sekarang sih untuk ART atau suster ya pesan saya ya gini loh, kalau andaikan kalian berani melakukan yang seperti apa yang dilakukan oleh suster saya yang bernama Rifa, semua itu pasti ada konsekuensi. Saya sebagai ibu udah berjanji sama diri saya dari kejadian ini, sampai mati saya pastikan dia nggak bisa kerja. Sampai mati gimana pun caranya. Itu hukum dari saya. Saya akan tetap memviralkan seviral-viralnya, bahkan sampai ke kampung halamannya. Supaya untuk ART ataupun suster-suster yang di luar sana, kalau mau seperti ini memikirkan lagi dampak daripada perbuatan kalian. Gitu. Baik secara hukum, hukum sosial, hukum yang ada di Indonesia gitu. Ya harapan saya itu. Jadi kalau mau melakukan ataupun kilaf, itu pasti semua ada efek sampingnya. Ya kalian harus siap menerimanya gitu. Baik yang memang ada di hukum atau baik di luar hukum gitu ya. Mungkin kalau saya seperti ini, kalau orang tua lain seperti apa? Kan beda lagi gitu. Menjadi single mother itu bukan pilihan semua wanita pastinya. Terus kalau untuk kejadian seperti ini semua ibu pasti nggak berharap. Cuma mungkin untuk suster-suster single mother yang lagi berjuang, aku cuma bisa bilang bahwa berserah iya, berjuang iya. Tetapi fakta kita memang harus meluangkan waktu untuk buah hati kita yang dimana memang mereka nggak minta untuk dilahirin gitu ya. Memang aku sebagai ibu dan single mother itu memiliki tanggung jawab penuh untuk dalam tumbuh kembangnya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang di luar sana yang single mother seperti saya diberikan jalan dari Allah untuk mencari nafkah yang dimana masih bisa si kecil di samping mereka, diberikan jalan kerjaan yang dimana si kecilnya masih bisa dalam rangkulan si ibu gitu ya. Mungkin untuk ibu-ibu ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia,
Mudah-mudahan semakin berkembangnya zaman, semakin adanya lapak ataupun bisnis yang mendukung para single di Indonesia ini ataupun dimanapun lah di dunia ini, karena menjadi single mother itu benar-benar pilihan yang sangat sulit. Menjadi bapak sekaligus ibu itu benar-benar pilihan yang sangat sulit. Dan untuk suster yang melamar-lamar kerja di yayasan atau apa, aku cuma bilang, sus, gimana ya, jaga anak tuh memang gak gampang. Tapi kalau kalian menyakiti anak saya ataupun anak-anak lain ya yang ada di dunia ini, itu tuh hal yang nggak bisa dibayarkan oleh apapun gitu. Apapun, sekaligus kamu pulang ke Ramatullah itu, kalian tuh nggak tahu susahnya jadi ibu, jadi bapak itu tuh bener-bener gak gampang loh untuk mempunyai mental yang stabil ya gitu. Jadi kayak please lah gitu, kalau memang kalian nggak punya kesabaran untuk menjadi suster, tolong banget mikir-mikir lagi. Masih banyak pekerjaan di luar sana yang mungkin bisa memberikan posisi yang tepat untuk kalian gitu. Jangan sesekali meniru perbuatan suster saya gitu. Mohon banget. Udah sih gitu aja, Ki.